Nama saya Citra Sari. Saya berusia 32 tahun, lahir dan besar di Jakarta, dan saya menjalankan sebuah agensi pemasaran kecil. Pekan lalu, ayah saya menelepon. Suaranya terdengar hangat dan bangga. "Datanglah lebih awal, kita akan merayakanmu." Jantungku berdebar. Mereka mengadakan makan malam di sebuah hotel bintang 5 untuk merayakan promosi saya sebagai direktur. Saya mengenakan gaun terbaik saya, sambil berpikir, mungkin mereka akhirnya mengakuiku. Saya melangkah masuk ke dalam ballroom yang berkilauan, penuh dengan para tamu. Seorang pelayan memberikan saya sebuah label nama. Saya melihat ke bawah, tertulis, "Tamu undangan terbatas." Perut saya terasa mual. Kakak laki-laki saya, Bima, mendekat dan berbisik tajam. Itu artinya tidak ada makanan, hanya minuman. Ibu saya, Wulan, tertawa terbahak-bahak seolah itu adalah hal terlucu di dunia. Bima tersenyum sinis perlahan sambil menyesap anggurnya. Saya berdiri membeku, ruangan terasa berputar di sekitar saya. Mereka mengundang saya untuk merayakan, namun menjadikan saya tamu kelas 2 di pesta saya sendiri. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya mengeluarkan ponsel dengan tangan yang stabil dan mengetik, "Batalkan semuanya segera." 30 menit kemudian, ponsel mereka menyala dengan rentetan notifikasi. Wajah mereka menjadi pucat. Tawa ibu saya mereda. Mereka berharap kata-kata itu tidak pernah diucapkan. "Apa yang akan Anda lakukan jika keluarga Anda sendiri memperlakukan Anda seperti tamu kelas 2? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Tumbuh dewasa di Jakarta, saya pikir keluarga berarti pengorbanan. Selama bertahun-tahun, saya memikul beban kebutuhan mereka. Percaya bahwa itu akan membuat saya dihormati. Agensi pemasaran saya yang saya bangun dari nol dengan malam-malam tanpa tidur dan kerja keras tanpa henti menjadi penopang hidup mereka. Ayah saya, Baskoro, ibu saya, Wulan, dan kakak saya, Bima. Mereka melihat kesuksesan saya sebagai dana pribadi mereka, bukan pencapaian saya. Awalnya semua tampak biasa saja. Bima kehilangan pekerjaannya lagi. Suaranya gemetar di telepon. "Hanya butuh sedikit bantuan untuk sewa apartemen," katanya. "Saya mengirim 30.000 untuk mempertahankan apartemennya di Tangerang. Kemudian operasi lutut ibu membuatnya memiliki tagihan medis yang menumpuk. Kamu kan sukses sekali," bujuknya dengan senyum yang terlalu terlatih. 50.000 rupiah melunasi utangnya. Ayah lebih berani. Dia akan menelepon tentang usaha bisnis atau perbaikan mobil, tanpa pernah menjelaskan. 80.000 rupiah di sini, 100.000 rupiah di sana. Saya membuatkan rekening perusahaan untuk mereka agar lebih mudah. Berpikir itu akan membuat kami terorganisir. Sebaliknya, mereka memperlakukannya seperti dompet terbuka. Keluarga harus saling membantu. Itulah yang saya dengar sejak kecil, terutama dari nenek saya, Nenek Lastri. Namun, rasa terima kasih mereka tidak pernah datang. Bima menggunakan uang saya untuk konsol game baru, bukan untuk sewa. Ibu memesan perjalanan spa mewah, menyebutnya perawatan diri. Usaha ayah mendanai akhir pekan bermain golf, bukan bisnis. Akuntan saya menandainya 500.000 rupiah terkuras dalam 3 tahun. Anda terlalu memanjakan mereka. Dia memperingatkan. Saya mengabaikannya, berpegang pada harapan mereka akan berubah. Mereka tidak pernah memuji pekerjaan saya. Mendapatkan klien besar, membangun nama di dunia pemasaran Jakarta. Semua itu tidak berarti bagi mereka. Ketika saya dipromosikan menjadi direktur, saya menunggu telepon, pesan singkat, apapun. Hening, Nenek Lastri mengirim kartu ucapan, tetapi rasanya seperti sebuah kewajiban. Sahabat saya, Rina, melihat semuanya dengan jelas. Mereka tidak menghargaimu, katanya. Kata-katanya menusuk dalam. Saya tidak mau mengakui dia benar. Lalu ayah menelepon, suaranya sangat hangat. "Kami mengadakan makan malam untuk merayakan promosimu," katanya. "Datanglah lebih awal, kami akan menghormatimu." Jantung saya melonjak. Setelah bertahun-tahun memberi, apakah mereka akhirnya melihat saya? Saya membayangkan kami di hotel mewah itu, bersulang untuk kesuksesan saya. Tertawa seperti keluarga sungguhan. Untuk sekali ini, saya akan merasa diinginkan, bukan dimanfaatkan. Namun keraguan merayap masuk. Nada suara ayah mengingatkan pada permintaan pinjamannya yang lama. Halus, penuh perhitungan. Bima akhir-akhir ini sering mengirim pesan tentang bonus saya. Mencari-cari detail, ibu menyebutkan mobil baru yang dia butuhkan. Bahkan Nenek Lastri meminta bantuan untuk tagihan teleponnya. Suaranya lembut namun penuh harap. Peringatan Rina bergema lebih keras.
Mereka sedang mempermainkanmu. Saya menepisnya, putus asa untuk percaya pada mereka. Tetapi rekening perusahaan menceritakan kisah lain. Penarikan baru-baru ini, Rp20.000 untuk keadaan darurat Bima. Rp40.000 untuk biaya medis ibu, tanpa kwitansi. Mereka menghabiskan uang saya seolah-olah itu milik mereka, tanpa bertanya. Saya merasa bodoh telah membiarkannya berlanjut. Rina mendesak saya untuk menetapkan batasan, tetapi saya terus berharap mereka akan berhenti. Makan malam itu terasa seperti titik balik. Mungkin mereka akan membuktikan saya salah, menunjukkan bahwa mereka peduli. Atau mungkin Rina benar, dan ini hanyalah jebakan lain. Saat saya bersiap untuk malam itu, perut saya bergejolak. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mendanai hidup mereka. Berpikir itu akan mendekatkan kami. Sebaliknya, saya hanya mendapatkan keheningan dan alasan. Mengemudi ke hotel, saya mempersiapkan diri. Apapun yang mereka rencanakan, saya tidak akan menjadi keset mereka lagi. Malam itu akan mengubah segalanya. Saya tiba di hotel di Jakarta dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kegelisahan. Ballroom itu berkilauan dengan lampu gantung kristal, dipenuhi denting gelas dan obrolan dari kolega ayah saya. Saya mengenakan gaun hitam favorit saya, berpikir makan malam ini akhirnya akan menjadi tentang saya. Promosi saya sebagai direktur pantas dirayakan, bukan? Tapi saat saya melangkah melewati pintu masuk, seorang pelayan memberikan saya sebuah label nama. Saya meliriknya, tamu undangan terbatas. Dada saya sesak, saya memindai ruangan. Ibu saya, Wulan, berdiri di dekat meja utama. Tawanya menggema saat dia mengobrol dengan seorang tamu. Kakak saya Bima bersandar di bar, menyesap minuman, matanya melirik ke arah saya dengan senyum sinis. Ayah saya, Baskoro, sedang berjabat tangan di dekatnya. Wajahnya datar seolah dia tidak memperhatikan saya masuk. Saya menyematkan label itu di gaun saya, jari-jari saya gemetar. Tamu undangan terbatas. Di perayaan saya sendiri, Bima berjalan menghampiri, suaranya rendah dan mengejek. Tidak ada makanan untukmu, bisiknya, menunjuk ke label nama itu. Hanya minuman. Ibu menoleh, menatap mata saya, dan tertawa terbahak-bahak sambil menutupi mulutnya seolah itu adalah sebuah lelucon. Para tamu di dekatnya melirik, beberapa terkekeh. Yang lain bingung. Ayah bahkan tidak menoleh. Terlalu sibuk membangun jaringan. Wajah saya terasa panas. Ini bukan perayaan. Ini adalah sebuah jebakan. Mereka mengundang saya untuk mempermalukan saya. Untuk mengingatkan saya bahwa saya hanyalah dompet mereka. Saya duduk di kursi di ujung meja. Jantung saya berdebar kencang. Ruangan terasa lebih kecil, tawa terdengar lebih tajam. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada sahabat saya, Rina. Mereka memberiku label tamu terbatas. Tidak ada makanan. Aku sudah muak. Balasannya datang cepat. Tutup rekeningnya sekarang juga. Dia telah memperingatkan saya selama berbulan-bulan tentang keserakahan mereka. Bagaimana mereka menggunakan dana perusahaan saya untuk hidup mereka. Saya ragu-ragu, tetapi tidak malam ini. Saya membuka aplikasi mobile banking. Tangan saya stabil meskipun kekacauan di dada saya. Rekening perusahaan, rekening saya, yang telah mereka kuras selama bertahun-tahun, masih terhubung dengan nama mereka. Sewa, tagihan medis, perjalanan golf ayah. Semuanya berasal dari sana. Saya menggulir ke pengaturan admin. Satu ketukan dan saya bisa mengunci mereka. Ibu jari saya melayang di atas tombol. Ibu tertawa lagi, menunjuk label nama saya saat dia berbisik kepada seorang tamu. Bima mengangkat gelasnya. Seringainya mengejek. Ayah akhirnya melirik ke arah saya. Matanya dingin seolah saya adalah orang asing. Saya menekan nonaktifkan. Sebuah konfirmasi muncul. Akses rekening dihentikan untuk semua pengguna sekunder. Saya menekan konfirmasi. Wajah saya tenang, hampir kosong. Pelayan membawakan hidangan pembuka ke meja, tetapi saya tidak menyentuhnya. Saya menyesap air saya, mengamati ruangan. Mereka tidak tahu apa yang baru saja saya lakukan. Beberapa menit berlalu, mungkin 10, mungkin 15. Kemudian ponsel Bima bergetar. Dia mengerutkan kening, menggeser layar. Ponsel ibu menyala berikutnya. Tawanya berhenti seketika. Dia menyikut lengan ayah, menunjukkan layarnya. Wajah mereka menegang, mata mereka melesat ke arahku. Saya tetap menatap gelas saya. Ekspresi saya tidak berubah. Rekening yang mereka andalkan telah hilang. Tidak ada lagi tumpangan gratis. Ayah berjalan mendekat.
Suaranya rendah tapi tajam. "Ada apa ini, Citra?" tanyanya sambil mengangkat ponselnya. Saya mengangkat bahu, suara saya datar. "Lihat saja notifikasimu." Dia menatap. Rahangnya mengeras, tetapi saya tidak bergeming. Ibu mendekat. Senyumnya hilang digantikan oleh seringai marah. "Kamu terlalu dramatis," desisnya. Bima bergabung dengan mereka. Suaranya lebih keras. "Kamu tidak bisa seenaknya memutus kami seperti itu." Saya berdiri, merapikan gaun saya. "Terima kasih untuk minumannya," kata saya dengan nada dingin. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Suara mereka memudar di belakang saya. Cahaya ballroom terasa jauh sekarang. Seolah itu milik kehidupan orang lain. 30 menit kemudian, ponsel Bima berbunyi. Dia meliriknya. Senyum sinisnya yang biasa menghilang. Jari-jarinya mengusap layar. Alisnya berkerut saat membaca email itu. Akses ke rekening perusahaan dihentikan. Dia mendongak. Matanya bertemu dengan mataku. Kepanikan merayap ke dalam ekspresinya. "Apa ini?" gumamnya. Suaranya tajam. Aku menyesap airku. Tatapanku tak tergoyahkan. Tidak memberikan apa-apa. Ponsel ibu menyala berikutnya. Dia meraihnya. Obrolannya dengan seorang tamu berhenti tiba-tiba. Wajahnya pucat saat membaca notifikasi yang sama. Dia menyenggol ayah. Suaranya pelan tapi mendesak. "Mas, coba cek emailmu." Dia mengeluarkan ponselnya. Rahangnya menegang saat pesan itu meresap. Suara bising di ruangan itu seakan memudar saat mereka menoleh padaku. Tatapan mereka berat dengan tuduhan. Ayah mendekat lebih dulu. Suaranya terkendali tapi di ujungnya ada kemarahan. "Citra, jelaskan ini," katanya sambil mengangkat ponselnya. Aku bersandar, nadaku dingin. "Kamu sudah lihat emailnya kan?" Ibu mendorong maju, matanya menyala. "Ini konyol," bentaknya. "Kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami." Kata-katanya menarik perhatian para tamu di dekatnya yang bergeser di kursi mereka. Kepanikan Bima pecah. "Aku punya utang, Citra," katanya. Suaranya meninggi. "Utang yang tidak bisa aku bayar tanpa uang itu." Tangannya gemetar, mengkhianati kepercayaan dirinya yang biasa. Aku memiringkan kepala. Suaraku tetap tenang. "Seharusnya kamu tidak selamanya mengandalkanku." Wajahnya memerah, dan aku menangkap kilasan rasa bersalah. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Aku tidak bertanya. Suara ibu semakin keras, amarahnya meluap. "Kamu tidak tahu berterima kasih," katanya sambil menunjukku. "Setelah semua yang kami lakukan," aku mengangkat alis. Ironinya hampir lucu. "Yang mereka lakukan hanyalah mengambil uangku, kepercayaanku, kesabaranku." Ayah melangkah lebih dekat. Nadanya tajam. "Batalkan, Citra. Sekarang." Aku berdiri, merapikan gaunku. Hatiku tenang meskipun tatapan mereka tajam. "Terima kasih minumannya," kataku. Suaraku lembut, hampir sopan. Aku berbalik dan berjalan keluar. Hak sepatuku menggema di lantai yang dipoles. Suara mereka tuduhan ibu, protes Bima, tuntutan ayah memudar di belakangku. Aku melangkah ke malam Jakarta yang hangat. Lampu-lampu hotel menyusut saat aku mencapai mobilku. Mereka telah membangun hidup mereka dengan uangku, dan sekarang mereka akan menghadapi kenyataan tanpanya. Aku menyalakan mesin, derunya menenangkanku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak terbebani. Mereka belum selesai denganku. 3 hari kemudian, mereka muncul di depan pintu rumahku, apartemen kecilku di Jakarta Selatan, yang biasanya menjadi tempat perlindunganku. Terasa sesak saat ayah, ibu, dan Bima masuk. Wajah mereka tegang karena marah. Suara mereka sudah tajam bahkan sebelum aku sempat menawarkan mereka tempat duduk. Aku berdiri di ruang tamu, bersedekap, bersiap menghadapi badai. Ayah berbicara lebih dulu, nadanya berat dengan celaan. "Kamu sudah keterlaluan, Citra," katanya sambil mondar-mandir di dekat sofaku. "Memutuskan kami begitu saja, di perayaanmu sendiri." Aku menatapnya tanpa gentar. "Kalian mengundangku untuk mempermalukanku," kataku dengan suara datar. Aku hanya membalasnya. Ibu menyela, matanya berkilat. "Kamu melebih-lebihkan masalah ini," katanya sambil memberi isyarat dengan liar. "Kami hanya bercanda dengan label nama itu. Kamu tidak perlu merusak segalanya." Aku menggelengkan kepala. Kata-katanya terdengar hampa. Bercanda. Tawa mereka di hotel tidak terasa seperti lelucon. Rasanya seperti pisau. Bima bersandar di dinding, kesombongannya yang biasa hilang. "Kamu telah menghancurkanku," katanya dengan suara pelan tapi gemetar. "Aku butuh rekening itu." Aku memiringkan kepala, penasaran. "Butuh untuk apa, Bima?"
Tanyaku. Uang 50.000 rupiah yang kukirim untuk sewamu atau tambahan yang kamu ambil tanpa bertanya? Matanya melesat dan aku terus mendesak. Aku menanggung biaya medis ibu 30.000 rupiah untuk operasinya. Perbaikan mobil ayah, liburan, semuanya. Apa yang kamu lakukan dengan sisanya? Dia bergeser, rahangnya menegang. Tidak seperti itu, gumamnya. Tapi suaranya pecah. Aku melangkah lebih dekat, kesabaranku menipis. Lalu apa itu? Tuntutku. Ayah memotong, suaranya tajam. Berhenti menginterogasinya. Citra, kita ini keluarga. Aku tertawa, singkat dan getir. Keluarga tidak memperlakukanku seperti ATM. Wajah ibu berubah masam. Kamu selalu dramatis, katanya sambil menyilangkan tangan. Kami membesarkanmu, memberimu segalanya. Kamu berutang pada kami. Aku menatap, terkejut dengan keberaniannya. Berutang pada kalian, kataku. Suaraku meninggi. Aku yang membayar tagihan kalian, Bu. Aku yang mempertahankan apartemen Bima. Aku yang mendanai mimpi-mimpi ayah. Aku memberimu 500.000 rupiah selama 3 tahun. Apa yang kudapat? Label tamu terbatas dan tawa kalian. Kepala Bima terangkat, matanya terbelalak. Bukan hanya untuk sewa, semburnya. Suaranya putus asa. Aku menggunakan sebagian uang itu untuk investasi, saham, kripto. Hal-hal seperti itu. Perutku mual, tapi bukan karena terkejut. Kemarahan malah melonjak. Kamu mengambil uang perusahaanku untuk pertaruhanmu? Tanyaku. Suaraku rendah, berbahaya. Dia mengangguk, menghindari tatapanku. Kukira aku bisa mendapatkannya kembali, katanya. Membayarmu kembali. Aku mengepalkan tanganku. Jantungku berdebar kencang. Selama bertahun-tahun aku mengira dia sedang berjuang, bukan bersekongkol. Kau membohongiku, kataku, setiap kata tajam. Kalian semua. Ibu membuka mulutnya, tapi aku memotongnya. Cukup, kataku dengan suara tegas. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi bantuan, tidak ada lagi alasan. Wajah ayah menjadi gelap. Kamu akan menyesali ini, katanya dengan nada dingin. Kami keluargamu. Aku berjalan ke pintu, membukanya. Keluarga saling menghormati, kataku. Kalian tidak pernah melakukannya. Mereka ragu-ragu, kemarahan mereka memudar menjadi kegelisahan. Bima menggumamkan sesuatu, tapi aku tidak mendengarkan. Ibu melotot, tapi langkahnya goyah. Ayah berjalan keluar terakhir. Keheningannya lebih berat dari kata-katanya. Aku menutup pintu, kuncinya berbunyi dengan finalitas. Pengkhianatan mereka bukanlah hal baru. Tapi kebohongan mereka sekarang lebih jelas. Beberapa minggu berlalu, dan keheningan dari keluargaku terasa seperti jebakan. Aku sedang di mejaku di Jakarta, mengerjakan kampanye baru untuk agensi periklananku ketika ponselku bergetar karena notifikasi. Sebuah postingan Facebook dari Bima muncul. Kata-katanya tajam. Ada orang yang baru sukses sedikit sudah jadi sombong. Kacang lupa kulitnya. Perutku melilit. Dia menandai namaku. Memastikan semua orang melihatnya. Aku menggulir komentar. Ibu telah membagikan postingan itu, menambahkan emoji menangis dan komentar samar, sangat kecewa. Ayah ikut berkomentar, tidak pernah menyangka putriku sendiri akan mengkhianati kami. Tanganku gemetar saat membaca serangan publik itu, lebih menyakitkan daripada kata-kata mereka di apartemenku. Teman-teman, tetangga, bahkan sepupu jauh menyukai dan berkomentar, beberapa ikut-ikutan dengan sindiran mereka sendiri. Aku merasa terekspos. Namaku diseret melalui kebohongan mereka. Aku membuka Twitter sekarang X, dan menemukan lebih banyak lagi. Bima memposting lagi, menyebutku penjual yang serakah yang meninggalkan keluarga. Ibu meretweetnya. Bionya masih membanggakan diri sebagai ibu yang bangga. Ironisnya pahit, ayah tidak memposting, tapi sukanya pada tweet Bima sudah cukup. Mereka melukiskanku sebagai penjahat, memutarbalikkan cerita untuk menyembunyikan keserakahan mereka. Aku duduk, jantungku berdebar kencang, layar kabur saat amarah bercampur dengan rasa sakit. Lalu teleponku berdering. Itu Rina, sahabatku, yang telah melihat permainan mereka sejak awal. Citra, cek emailmu, katanya dengan suara mendesak. Seorang klien memberitahuku, Bima telah berbicara dengan kompetitormu. Aku membuka kotak masukku, denyut nadiku melonjak. Sebuah email dari seorang kolega menyebutkan rumor bahwa Bima telah menghubungi agensi saingan, menawarkan rincian tentang proyekku yang akan datang, sebuah kampanye iklan baru yang telah aku ajukan selama berbulan-bulan. Dia mencoba membocorkan daftar klienku, strategiku,
apapun untuk menyabotasenya. Aku merasa mual, tapi tidak terkejut. Pengkhianatan Bima di apartemenku, mengakui dia menggunakan uangku untuk investasinya, telah menunjukkan warna aslinya. Ini hanya lebih berani, lebih buruk. Aku masuk ke server agensiku, jari-jariku menari saat aku mengubah setiap kata sandi dan membatasi akses ke file-file sensitif. Bertahun-tahun kerja keras, malam-malam tanpa tidur, dan mimpi besar terikat pada proyek itu. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkannya. Rina tetap ditelepon, suaranya tenang. Kamu perlu melindungi dirimu, Citra. Secara hukum, aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku tahu, kataku dengan suara tercekat. Aku menelepon seorang pengacara yang pernah bekerja denganku untuk kontrak, menjelaskan segalanya postingan Bima, rumor, upaya sabotase. Dia belak-belakan, ini bisa jadi pencemaran nama baik dan pelanggaran kerahasiaan. Mulai dokumentasikan. Aku menghabiskan berjam-jam mengambil tangkapan layar postingan mereka, menyimpan email, membangun sebuah kasus. Rasanya seperti mempersenjatai diri untuk perang yang tidak kuinginkan. Menjelang malam, kotak masukku dibanjiri pesan dari kolega dan klien yang menanyakan tentang postingan tersebut. Beberapa percaya kebohongan Bima, yang lain hanya ingin bergosip. Aku menyusun pernyataan singkat untuk media sosial agensiku. Fokus saya tetap pada memberikan hasil kerja terbaik untuk klien saya. Terima kasih atas dukungan Anda. Itu netral, profesional, tapi di dalam hati aku marah. Mereka telah mengambil uangku, kepercayaanku, dan sekarang mereka mengejar reputasiku. Aku menatap postingan terbaru Bima, kata-katanya seperti pukulan. Dia pikir dia terlalu baik untuk kita. Aku ingin membalas, untuk menyebutkan setiap rupiah yang telah kuberikan. Setiap kebohongan yang mereka katakan, tapi aku tidak melakukannya. Aku menutup aplikasi itu, tekadku mengeras. Mereka ingin berkelahi, tapi aku akan bertarung lebih cerdas melalui pekerjaanku, kesuksesanku, dan hukum jika perlu. Pengkhianatan mereka sekarang menjadi konsumsi publik, tapi itu tidak akan menghancurkanku. Namun mereka akan mencoba sekali lagi. Aku setuju untuk bertemu mereka untuk terakhir kalinya. Kedai kopi di Jakarta Selatan itu kecil, dengan meja-meja yang sudah usang dan aroma bawang goreng di udara. Aku memilihnya karena kesederhanaannya. Tidak ada lampu gantung, tidak ada kepura-puraan, hanya tempat untuk mengakhiri ini. Aku datang lebih awal, mengambil tempat di sudut. Kopiku mendingin saat aku menunggu ayah, ibu, Bima, dan nenek Lastri yang bersikeras untuk datang. Mereka masuk bersama, wajah mereka campuran antara tekad dan kegelisahan. Ayah duduk lebih dulu, posturnya kaku. Kita perlu bicara, Citra, katanya dengan suara rendah seolah menawarkan kesepakatan. Aku bersandar, ekspresiku netral. Aku di sini, kataku sambil menyeruput kopi. Ibu berbicara berikutnya, nadanya lebih lembut daripada di apartemenku. Kita bisa melupakan ini, katanya. Tangannya tergenggam erat. Kita keluarga, kita tidak ingin kehilanganmu. Kata-katanya terdengar seperti dihafalkan. Seolah dia telah berlatih agar terdengar tulus. Aku meletakkan cangkirku, mataku menatap tajam. Ibu tidak peduli tentang keluarga saat membagikan postingan Bima, kataku. Wajahnya memerah, tapi dia tidak menjawab. Bima mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya tajam. Kamu membuat kami terlihat buruk, katanya. Matanya menyipit. Kamu memutuskan kami dan sekarang semua orang berpikir kami yang salah. Aku memiringkan kepala, hampir geli. Kamu menyebutku egois di Facebook, kataku. Kamu mencoba menyabotase bisnisku. Siapa yang membuat siapa terlihat buruk? Dia bergeser, rahangnya menegang, tapi dia tidak menyangkalnya. Nenek Lastri yang sejak tadi diam meraih tanganku. Jari-jarinya hangat, sedikit gemetar. Citra, katanya, suaranya lembut tapi tegas, keluarga itu tentang pengampunan. Kami telah melakukan kesalahan, tapi kami di sini untuk memperbaiki ini. Jangan buang apa yang penting. Matanya, yang berkerut karena usia, menyimpan permohonan yang tidak kuduga. Sejenak, aku goyah. Beban kata-katanya menarikku. Lalu aku teringat semuanya. Label tamu terbatas di hotel, Rp500.000 yang telah mereka ambil. Kebohongan Bima tentang investasinya. Postingan mereka yang menyebutku tidak tahu berterima kasih, serakah, pengkhianat. Nenek tidak ada di sebagian besar kejadian itu, tapi dia telah mendengar versi mereka yang diputar balikan, tidak lengkap. Aku menarik tanganku kembali, suaraku mantap.
Keluarga tidak saling memanfaatkan, kataku. Kalian semua memperlakukanku seperti bank, bukan anak perempuan, bukan adik. Wajah ayah mengeras. Kamu keras kepala, katanya dengan nada tajam. Kami membesarkanmu, memberimu segalanya. Aku tertawa, singkat dan dingin. Kalian membesarkanku untuk membayar tagihan kalian, kataku. Aku sudah selesai menjadi jaring pengaman kalian. Mata ibu terbelalak, suaranya meninggi. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan kami, katanya. Kita ini saudara. Aku berdiri, mengeluarkan uang Rp50.000 dari dompetku dan meletakkannya di atas meja cukup untuk kopiku dan tip. Ini adalah hal terakhir yang aku bayar, kataku dengan suara tenang tapi final. Kalian sudah mengambil cukup. Bima mulai berbicara, tapi aku memotongnya dengan tatapan. Mata nenek berlinang air mata, tapi aku tidak bisa tinggal demi dia. Tidak lagi. Aku berjalan keluar, lonceng pintu kedai bergemerincing di belakangku. Udara malam terasa hangat, cakrawala Jakarta bersinar samar. Mereka mencoba menarikku kembali, tapi aku bebas dari beban mereka. Aku akan membangun masa depanku sendiri sekarang. Beberapa bulan kemudian, aku menemukan kedamaian dalam rutinitas. Apartemenku di Jakarta, yang pernah menjadi medan pertempuran, kini menjadi ruang tenang tempat aku bisa fokus. Agensi periklananku berkembang pesat. Kampanye baru yang telah kulindungi, kini memenangkan klien di mana-mana. Aku menghabiskan pagi hariku membuat sketsa ide, malam hariku bertemu dengan mitra, hidupku akhirnya menjadi milikku. Aku mendengar tentang keluargaku melalui bisik-bisik, teman lama, kontak bersama, jenis berita yang menyebar tanpa diundang. Bima kehilangan pekerjaannya. Utang-utangnya yang ia sembunyikan di balik uangku telah mengejarnya. Dia dipecat setelah terlalu sering absen untuk mengejar investasi bodong. Aku merasakan sedikit sengatan, tapi itu bukan rasa bersalah. Itu adalah beban karena tahu bahwa keputusanku untuk pergi adalah benar. Ibu dan ayah menghadapi perhitungan mereka sendiri. Mereka kehilangan rumah, tidak mampu membayar cicilan setelah dukunganku berhenti. Mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil. Gaya hidup mereka menyusut agar sesuai dengan kenyataan mereka. Aku tidak bersuka cita atas penderitaan mereka, tapi aku juga tidak merasa sakit untuk mereka. Mereka telah membangun hidup mereka dengan uangku, dan sekarang mereka belajar untuk berdiri tanpanya. Nenek Lastri mengirimiku pesan suatu malam. Pesan itu singkat, kata-katanya hati-hati. Nenek minta maaf Citra. Nenek tidak melihat seberapa banyak yang mereka ambil darimu. Aku membacanya. Ibu jariku melayang di atas tombol balas. Suaranya di kedai kopi yang memohon demi keluarga bergema di benakku, tapi aku tidak bisa membalasnya. Belum, mungkin tidak akan pernah. Aku meletakkan ponselku. Keheningan adalah pilihan yang telah kudapatkan. Rina menjadi jangkar bagiku. Kami bertemu untuk minum kopi setiap minggu. Tawanya adalah pengingat akan seperti apa dukungan yang sebenarnya. Dia ada di sana melalui postingan-postingan itu pengkhianatan. Perjuangan untuk melindungi pekerjaanku. Kamu menjadi lebih kuat karenanya. Katanya suatu kali, matanya berbinar. Aku mengangguk, mempercayainya. Kesuksesan agensiku bukan hanya keberuntungan. Itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, yang kini terbebas dari tuntutan mereka. Melihat ke belakang, aku melihat harga dari keserakahan mereka. Mereka telah mengambil Rp500.000. Kepercayaanku, waktuku. Mereka telah mengejekku, membohongiku, mencoba menghancurkanku. Tapi aku telah membangun kembali dengan lebih kuat. Batasanku jelas. Aku telah belajar untuk berkata tidak, untuk memilih diriku sendiri tanpa penyesalan. Tidak mudah. Memutuskan ikatan itu menyakitkan bahkan ketika itu benar, tetapi itu perlu. Aku berdiri di kantorku suatu malam, cakrawala Jakarta bersinar melalui jendela. Mejaku dipenuhi sketsa, kontrak, rencana untuk masa depan. Inilah hidupku sekarang. Dibangun dengan caraku sendiri, bebas dari bayang-bayang mereka. Aku telah kehilangan sebuah keluarga, tapi aku telah menemukan diriku sendiri, dan itu sudah cukup.